Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia pertama kali terjadi pada 29 September 1955. Pemilu ini disebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia karena dilakukan dengan bebas dan jujur tanpa paksaan. Pemilu pada tahun 1955 dilakukan dalam dua tahap, yakni pertama, memilih anggota DPR pada 29 September 1955. Pemilihan anggota DPR diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 calon perseorangan. Kedua, memilih anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Pemilihan anggota konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perseorangan. Pemaparan data pemilu di samping saya merupakan hasil perolehan suara pemilu dengan perolehan suara anggota DPR sebanyak 37.755.299 dengan 100% jumlah kursi 257. Perolehan anggota konstituante sebanyak 37.837.105 dengan jumlah kursi 514. Adapun hasil pemilu pada tahun 1955 adalah 4 partai politik yang menempati di urutan teratas dalam pemilihan anggota DPR dan konstituante, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sistem pemilu. Sistem pemilu tahun 1955 adalah kombinasi antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang dengan ciri-ciri: yang pertama sistem distrik, yang kedua sistem perwakilan berimbang, yang ketiga sistem kombinasi. Yang pertama sistem distrik. Pertama, wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang didasari pada jumlah penduduk. Kedua, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan sama dengan jumlah distrik. Tiap distrik pemilihan memilih seseorang anggota Badan Perwakilan Rakyat. Keempat, pemilih memilih orang atau calon yang terdiri dari organisasi peserta pemilu. Kelima, penentuan pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Yang kedua, sistem perwakilan berimbang. Pertama, wilayah negara ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan. Namun, dalam pelaksanaannya dapat dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang bersifat administratif. Kedua, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan berdasarkan keseimbangan jumlah penduduk. Ketiga, setiap daerah pemilihan memilih lebih dari seorang wakil. Keempat, pemilih memilih organisasi peserta pemilu atau OPP. Namun demikian, OPP mengajukan calon-calonnya yang disusun dalam satu daftar. Kelima, menetapkan jumlah kursi yang akan diperoleh tiap organisasi peserta pemilu seimbang dengan besarnya dukungan pemilih, yaitu jumlah suara yang diperoleh. Keenam, calon terpilih diambilkan dari nama-nama yang terdapat dalam daftar calon berdasarkan nomor urut calon. Jika menganut sistem daftar mengikat dan perolehan suara masing-masing calon, jika dianut sistem daftar bebas. Selanjutnya, sistem kombinasi merupakan penggabungan antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Misalnya, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan berdasarkan keseimbangan jumlah penduduk. Namun, kemudian sebagian besar dari anggota ditetapkan sebagai wakil distrik melalui pemilihan dengan sistem distrik, dan sebagian kecil ditetapkan mewakili OPP yang perhitungannya menggunakan OPP yang tidak memperoleh wakil pada pemilihan dengan sistem distrik. Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan-badan penyelenggara pemilihan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 UND tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953, yaitu dengan sebagai berikut. Yang pertama, Panitia Pemilihan Indonesia atau sering disebut dengan PPI, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituen dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang dengan masa kerja 4 tahun. Yang kedua, Panitia Pemilihan atau sering disingkat dengan PP, dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan penyelenggaraan pemilihan anggota konstituen dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 orang anggota dengan masa kerja 7 tahun. 3. Panitia Pemilihan Kabupaten atau PPK dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan. 4. Panitia Pemungutan Suara atau PPS dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mengesahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota, serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 orang anggota dan camat, karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh panitia pemilihan kabupaten atas nama Menteri Dalam Negeri.
dapat dibanggakan bahwa pemilu pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu tahun 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon individu. Yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetensi secara sehat. Misalnya, meskipun calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahannya untuk menggiring pemilihan yang menguntungkan partainya. Oleh karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan yang akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih DPR dan memilih anggota Dewan Konstituen, maka hasilnya pun perlu dipaparkan secara jelas semuanya.